Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, memakai bantal. Kemudian murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Pengalaman kecil yang terjadi ketika Januari tahun 2001, ketika itu para flater Kuskupan Tanjung Karang yang masih studi di Pematang Siantar mengadakan rekoleksi bersama di pinggiran Danau Toba di Pulau Samosir. Kami berangkat saat itu dengan kapal yang terbuat dari papan. Setelah beberapa hari, 3-4 hari rekoleksi sambil rekreasi di pinggiran Danau Toba dengan berkemah, kami pulang bersama saat itu sekitar ada 15-an flater, didampingi oleh Romo Astono saat itu. Kami naik kapal, di tengah danau, kapal mesinnya mati. Penumpang mulai gelisah ketika lama mesin tidak hidup. Kami para flater tenang-tenang saja, seolah-olah tidak takut. Lama sekali baru kapal bantuan muncul. Tapi mulai penumpang itu gelisah, rame.
mulai jalan ke kiri dan ke kanan yang membuat kapal mulai goyang. Kami para frater tenang-tenang saja. Tapi setelah kami berpindah kapal, rupanya para frater juga gelisah. Karena di antara 15 itu yang bisa renang hanya beberapa orang frater. Kalau nanti sampai Romo Astono nyemplung dulu ke danau, kami akan ikut. Kami seolah-olah tidak takut padahal sebenarnya gelisah. Termasuk saya yang tidak bisa renang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, masing-masing pribadi kita punya pengalaman dalam hidup dengan segala tantangan kehidupan, pengalaman pergulatan untuk tetap bertahan dalam situasi yang tidak baik, untuk tetap berpengharapan di sana kepada Allah. Bacaan Injil hari ini menjadi bantuan kita sekalian untuk memahami bagaimana sikap hidup kita. Bisa jadi kita seperti para murid, ketakutan dihadapkan dengan badai yang luar biasa dalam kehidupan ini. Tapi hal ini juga membantu kita dengan teguran Yesus sendiri kepada para murid. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketidakmampuan para murid memahami siapa Yesus dan kehadirannya dalam perahu itu membuat para murid mengalami ketakutan. Bisa jadi sebelumnya mereka luar biasa mempercayai Yesus dengan mujizat yang dialami dari Yesus, penggandaan roti, penyembuhan, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan peristiwa mereka sendiri, dengan badai yang mereka terima, mereka tidak mampu melihat di antara mereka Allah hadir. Allah memberi daya untuk hidup. Para murid tidak sampai pada pengalaman itu. Maka Yesus menegurnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Ayub dalam bacaan pertama membantu kita juga untuk merenungkan pengalaman hidupnya. Ia sungguh bersandar kepada Allah dalam peristiwa apapun. Bahkan 7 anaknya mati, 7 laki-laki, 3 perempuan mati. Ternaknya yang luar biasa ribuan mati. Ayub tidak sampai mengatakan Allah yang bersalah. Tapi Ayub menyadari benar ini adalah pengalaman iman untuk semakin mengarahkan hidup kepada Allah. Dan di sanalah sebenarnya bacaan kedua meneguhkan kita menjadi manusia baru. Pengalaman Santo Paulus. Menjadi manusia baru yang dihayati oleh Santo Paulus. Dari pengalaman seorang penganiaya, tapi sampai akhirnya pengalaman di Damsik menjadi orang yang sungguh berarti. Dan semuanya karena Allah yang hadir. Allah yang menyertai. Allah yang memperbaharui. Maka Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita bersyukur atas bacaan-bacaan hari ini
Minggu biasa ke-12 ini, yang sungguh meneguhkan kita kembali akan pergulatan hidup iman kita kepada Allah dengan situasi kita masing-masing. Kita diajak untuk kembali menyadari Allah hadir dalam hidup kita. Allah hadir untuk menemani perjalanan hidup kita. Tergantung diri kita, mau membuka diri atas kehadiran Allah itu, mau menyadari akan kehadiran Allah itu, ataukah masih dengan kedirian diri kita, seperti para rasul, para murid dalam perahu, yang hanya melihat dirinya sendiri, tapi tidak mampu melihat Allah yang hadir bersamanya, meskipun tidur. Inilah perjuangan iman kita, yang sungguh terwujud lewat tindakan hidup kita masing-masing. Maka menjadi pengalaman juga kita untuk ke depan dalam segala pergolakan iman kita dan juga hidup kita. Semoga tetap mampu menyandarkan diri kepada Allah dalam kehidupan ini, sehingga tidak memunculkan putus asa atau kekecewaan, tapi semakin mendorong kita punya harapan besar pada Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini juga akan dilantik anak-anak dari stasi ini untuk menjadi pelayan altar sebagai putra-putri altar. Dalam bahasa Indonesia Timur, ajudan. Mereka menjadi altar mempersembahkan hidup. Saya harap anak-anak yang mau memberikan diri punya kesetiaan dalam tugas pelayanan. Bukan hanya setia dalam pelayanan perayaan besar, hari raya, tapi perayaan hari biasa ditugaskan malas. Jangan sampai seperti itu. Belajarlah dari Santo Tarsisius, pelindung putra-putri altar. Dalam usia muda, sudah bisa melindungi Yesus dan bisa menjadi rahmat bagi orang lain. Dalam usia yang kecil, masih remaja, Santo Tarsisius menjadi rahmat bagi imamnya, bagi umatnya. Ketika imamnya di penjara, Santo Tarsius membagikan karunia rahmat, sakramen Ekaristi kepada umat saat itu, dengan kesetiaan. Pada dalam situasi penganiayaan, belajarlah dari Santo Tarsisius, pelindung kalian, dalam melayani altar. Maka jangan harus wajib hari raya, tapi perjalanan untuk sampai hari raya ada dalam pelayanan harian sebagai putra-putri altar saat misa harian. Kalau malas ditegur, jangan kemudian marah. Tapi kakak-kakak kalian pasti mengingatkan tugas peran sebagai orang yang sudah dilantik untuk menjadi pelayan di altar, membantu imam dalam tugas-tugas imam mempersembahkan Ekaristi. Semoga ini juga membantu Bapak Ibu untuk semakin mendorong anak-anaknya semakin setia dalam tugas pelayanan di gereja. Misdinar salah satu kegiatan remaja dalam pelayanan liturgi. Tapi ketika ada kegiatan remaja, mereka wajib untuk mengikuti kegiatan remaja. Misdinar lebih terkait dalam pelayanan liturgi.
untuk membantu terlaksana liturgi berjalan dengan baik. Semoga dari kakak-kakak kalian yang telah mendampingi, membantu, semakin menguatkan kalian dalam mempersembahkan yang terbaik kepada Allah melalui pelayanan di altar. Kita bersyukur dari 13 lingkungan di stasi ini, ada 11 lingkungan terwakili dari mereka yang akan dilantik ini. Maka Bapak Ibu di lingkungan masing-masing punya tanggung jawab juga untuk mendorong anak-anak ini dalam kesetiaannya untuk melayani Allah sebagai putra-putri altar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama bersyukur atas pengalaman hidup kita. Dengan segala yang kita alami, semakin mendorong kita untuk setia kepada Allah. Dan akhirnya kita juga bisa mempersembahkan diri yang terbaik kepada Allah melalui hidup dan karya kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.